Halo Sobat SK, saya Mulyanto, Eskepnes, Kepala Ruangan Pulmonary Center Rumah Sakit Dr. SK Tulungagung. Ruang pulmonary merupakan ruang intensif non-isolasi khusus untuk pasien penyakit paru non-TBC atau pasien TBC setelah pengobatan fase intensif selesai yang dalam keadaan kritis atau yang belum stabil. Fasilitas yang ada di ruang pulmonary center antara lain ruang perawatan dengan kapasitas 12 tempat tidur yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai, dan juga ditunjang dengan adanya ruang tindakan paru yang antara lain untuk pemasangan WSD, pemasangan pigtail, fungsi pleura, spirometri, dan juga tindakan bronkoskopi dengan lokal anestesi. Kami didukung dengan 28 staf antara lain 25 perawat, 1 administrator, dan 2 pramu kesehatan. Bedside teaching kali ini kami akan membahas tentang persiapan pasien yang akan dilakukan perawatan lanjutan di rumah dalam pemberian diet sonde. Selamat mengikuti. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ya. saya perawat Brian. Ini Ya. ada perawat Risa dan yang satunya ada petugas gizi. Ya. Nun sewu Bapak, saya akan menjelaskan sedikit terkait rencana pemberian makanan melalui sonde, yaitu tindakan memasukkan susu atau cairan ataupun obat-obatan melalui selang hidung yang masuk langsung ke lambung, ngoten nggih Pak. Nanti kenapa kok panjenengan saya beri penjelasan seperti ini, karena diharapkan mangke kalau panjenengan pulang ke rumah panjenengan bisa melakukan tindakan ini di rumah, ngoten nggih. Indikasi untuk pemasangan ini kenapa kok yang dilakukan ibunya, karena kondisinya ibu ada penurunan kondisi, itu yang pertama. Yang kedua karena ada gangguan menelan. Awal mula masuk ke sini kan ada tersedak nggih, ibu tersedak nggih, dados harus dipasang selang lewat hidung untuk memasukkan makanan atau obat-obatan. Seperti itu. Nanti panjenengan kalau di rumah kersane saged nggih. Terus alat-alat yang harus disiapkan nopo mawon, nanti saya memberi penjelasan nggih Pak. Yang pertama alat yang harus disiapkan minuman otomatis susu Pak yang disiapkan. Susu mangke berapa jumlahnya itu nanti yang menjelaskan petugas gizi. Terus malih ada air pembilas. Terus ngoten ada juga corong Pak, kalau di sini menggunakan sepet yang 50 cc. Terus ngoten ada ini alas ini untuk apa? Mengalasi pasien pada waktu memasukkan. Ditambah malih sarung tangan. Sarung tangan menika ya Pak. Nanti kalau jenengan di rumah tidak ada sarung tangan, panjenengan harus cuci tangan dulu sebelum memasukkan makanan. Kemudian Bapak harus menyiapkan kertas untuk istilahnya nulisi nengeri tadi memasukkan susu jam pinten, jumlahnya jam berapa, nanti dicepakne nggih Pak. Kersane mboten lali nggih, istilahnya seperti itu. Setelah menyiapkan alat, kita juga harus mempersiapkan ke pasien Pak. Jadi pasien nun sewu ibu emang lek ning griya sebelum dimasukkan digugah istilahnya Bu, waktunya makan. Walaupun kondisi ini pun mboten mangertos tetap dijak komunikasi ya Pak. Kersane nambah itu Semangat sehat malih nggih, seperti itu. Jadi untuk kenapa dipasang selang hidung, kersane menambah nutrisi pasien sehingga metabolisme tubuhnya tercukupi, semoga bisa menambah penyembuhan pasien. Seperti itu nggih Pak. Sampun mangertos nggih, nanti kita dicobi memasukkan cairan kersane panjenengan mangertos. Setelah mempersiapkan alat, kita harus mempersiapkan pasien dahulu. Jadi ke pasien dahulu Mbak, kita Bapak nun sewu posisine pasien mengkelek badhe dipun
mimik susu nggih. Ndak pareng lurus, terus posisinya agak tinggi. 30 derajat. Jenengan di rumah kan ndak punya tempat tidur seperti ini. Carane dos pundi panjenengan naikkan dengan bantal. Nggih, ngoten nggih. Saged nggih kersane napa? Mboten tersedak. Nggih. Setelah nanti napa diposisikan, kita langsung nanti memberi alas. Kalih mirsani ibuke ya. Niki badhe dipraktekne carane nglebetaken susu. Niki waktune siang nglebetaken susu nggih. Nek ning griya mboten wonten kedah cuci tangan ya Pak ya. Nek ndak punya sarung tangan nanti cuci tangan. Istilahnya kita prinsipnya harus bersih. Nggih. Ndak harus steril tapi bersih nggih. Ngeten ya Pak. Ini ki ukuran apa? Tinggi pasien harus 30 derajat agar lebih tinggi kersane mboten tersedak. Nggih, setelah itu kita memasang alas. Nggih. Istilahnya ditlemek kersane misalkan wonten napa-napa bersih mrikine. Nggih. Nggih, mengke nggih dijak omong-omongan Ibu elek di rumah nggih. Nggih. Bapak saderenge langsung lebet nih harus dicek dulu ya Pak. Ini kan sampun terpasang selange. Dicek apakah posisinya itu wis bener apa dereng. Maksudnya wis bener atau belumnya itu ngeten Pak. Selange niku keluar napa mboten. Jadi dipersani lewat mulut pasien. Nggih. Lintune niku lek dipirsani saking mriki insyaallah kan sampun lurus sampun lebet nggih. Terus di rumah juga dicek rumiyin ya Pak. Nanti kita masukkan cairan ngeten gelas dicepakne. Anu ya Pak dicek. Maksudnya selange itu sudah masuk saluran pernafasan atau saluran pencernaan. Jadi disiapne air sedikit untuk mengecek ada udara napa mboten. Nggih. Nah saya dicek rumiyin ya Pak. Sadèrèng mlebetne ya kudu kedah dicek nggih. Nggih. Dicek rumiyin. Lek misalkan masuk saluran pernafasan menika anu Pak, gelembung-gelembung, blekutuk-blekutuk. Lek ngeten iki berarti sampun masuk saluran pencernaan, berarti sampun masuk saluran makan, sampun leres nggih. Setelah dicek kita harus juga mengecek residu Pak, sisa makanan yang dimasukkan sebelumnya. Carane dos pundi niku kedah ditekuk rumiyin, amprih udarane mboten masuk ke dalam. Jadi ditekuk terus dimasukkan sepet niku wau. Ya, sepetnya kita tarik Pak. Ditarik. Itu ada sedikit residu ya Pak. Jumlahnya sedikit. Insya Allah itu sudah masuk ke lambung tapi ada sisa. Nggih, ada sisa. Kalau seperti ini dos pundi ndak apa-apa tetap dimasukkan. Nggih. Kecuali ada 3 yang harus diperhatikan. Lek misalkan jenengan tarik itu warnanya kehijauan, warnanya kehitaman dan warnanya kemerahan. Niku harus dihentikan, tidak boleh dimasukkan makanan ya Pak. Lek niki wau kan sisa makanan. Sisa makanan berarti nanti bisa dimasukkan. Kalau warnanya hijau, kehitaman, kemerahan sama kecoklatan niku tidak boleh dimasukkan makanan lagi. Jadi kita untuk mengecek berarti makanan yang di lambung tadi sudah terserap, nggih. Jadi bisa dimasukkan. Terus nanti kalau ini dimasukkan, nanti misalkan jumlahnya kok banyak Bu, kurang lebihnya separuh makanan yang saya masukkan. Makanan yang dimasukkan tadi sekitar 200, sisanya ada 100. Jadi untuk itu kita harus menunda pemberian makanan lewat sonde, ditunda kurang lebihnya setengah jam. Setengah jam kita hentikan, jangan dimasukkan dulu. Kalau sudah setengah jam kita cek malih ya Pak, didudut malih sampun setengah jam. Nggih. Kalau sampun setengah jam kita cek malih ternyata isinya kosong, ndak ada, bisa dimasukkan malih. Ngoten nggih. Niki mulai kita masukkan nggih Pak. Nggih. Carane masukkan anu Pak, ini harus agar tidak udaranya masuk dipitek istilahnya, diklem. Ngoten. Terus corongnya kalau di rumah kan enggak punya toh Pak. Pakai corong yang ini tadi sepet diambil. Itu, nggih, terus dimasukkan. Terus susu kita masukkan. Jumlahnya susu berapa nanti sesuai advice-nya dokter sama petugasnya gizi ya Pak. Sudah dihitung sama Bu Dokter sama petugasnya gizi. Nggih. Nah, itu nanti mengalir sendiri Bapak. Nggih. Jadi ndak pareng yo inggil-inggil, yo ndak pareng terendah. Nanti seperti gravitasi ngalirnya, seperti itu.
nggih. Obat juga ngoten sama memasukkannya seperti itu, nggih. Nanti setelah jangan sampai ya habis ya langsung diisi lagi Mbak Risa. Terus dipitet malih ya Pak, badine telas langsung diisi. Nggih. Terus sampai kebutuhan susunya terpenuhi semua, nggih, masuk semua istilahnya itu nggih. Lek wonten mriki sampun ada jadwalnya ya Pak pemasukan susu. Nanti biasanya di rumah kurang lebihnya 6 kali setiap 4 jam kita memasukkan susu. Untuk membilas air putih ya Pak, jumlahnya berapa nanti kurang lebihnya 10 cc. Tapi kalau misalkan di selangnya masih ada itu ditambahin mboten napa-napa. Kalau wonten toyo anget nggih. Sing penting air bersih nggih. Misalkan memasukkan obat juga seperti ini ya Pak. Caranipun sami tapi digerus dulu, diencerne. Kurang lebih 10 cc ya Pak. Itu kalau di rumah ada kan air galon yang isi ulang apa itu enggak bahaya? Enggak bahaya. Kalau lebih marem kalau saya digodhog rumiyin mawon. Pak lek menawi sampun cekap nggih direbus niku jangan lupa dipun anu Pak nggih, dipencet. Terus karena ndak ada penutup klemnya, panjenengan mungkin di rumah ndak punya, langsung itu loh Pak, pucuke dimasukkan. Nggih. Seperti itu. Pak, di tengah-tengah memasukkan susu biasanya ada kondisi pasien mungkin muntah, nggih. Mungkin kemungkinan ada muntah. Kalau seperti itu harus bagaimana? Panjenengan harus memiringkan pasien. Jadi pasiennya dan diiringne kersane tidak masuk ke saluran napas. Kersane mboten keselak, istilahnya seperti itu. Diiringne mawon. Kalau diiringne insya Allah tidak masuk ke saluran napas. Terus selangi pun gimana? Selangi pun dibuka, dialirkan ke tempat. Jadi dikeluarkan malih nggih. Misalkan terjadi pasien muntah. Itu kemungkinan yang bisa terjadi di saat kita memasukkan susu. Nggih. Setelah sampun dibersihkan, kita dibersihkan nggih Pak. Kita jangan lupa ya Pak tetap memantau respon pasien. Maksudnya setelah dimasukkan ini tidak harus ditinggal, tidak parang ditinggal. Setidaknya jenengan setengah jam ditunggu ibunya. Ada respon muntah nopo mboten, ada keluhan nopo mboten, seperti itu jenengan harus dipantau dulu ya Pak. Terus Bapak nun sewu, saya harus menjelaskan kapan panjenengan harus menghubungi perawat home care atau layanan kesehatan. Jadi misalkan ibunya kok muntah, kalau muntah terus bagaimana? Puasa dulu Pak ya. Tadi dikeluarkan dibuka, ibu ndak parang dimasuki susu lagi, puasa dulu. Terus kok ternyata ibunya terus muntah, ya tetap dipuasakan, jenengan harus bawa ke layanan kesehatan atau perawat home care yang dekat jenengan. Istilahnya nyuwun perso, ini harus bagaimana? Seperti itu. Terus malah yang harus diperhatikan, misalkan jenengan retensi tadi loh Pak, warnanya merah, hijau atau kehitaman tadi, jadi harus dihentikan makanan, tidak boleh masuk, dan jenengan harus konsultasi ke perawat home care atau layanan, dibawa ke layanan kesehatan. Seperti itu, mangertos nggih. Sampai misalnya sampai cekap ini sudah cukup ya Pak. Jangan lupa ditulis tadi masuknya jam berapa. Kersane nanti misalkan memasukkan lagi jaraknya 4 jam, eling mengingat-ingat gitu. Terus susunya tadi yang dimasukkan habis berapa, respon muntah ada atau tidak, itu nanti dicatat nggih Pak. Walaupun di rumah tetap kalau bisa dicatat. Istilahnya kita mengetahui jumlahnya berapa yang dimasukkan, tercukupi napa mboten nutrisinya satu hari ini, nggih. Sementara untuk pemasukan sampun cekap, untuk selanjutnya ada petugas gizi yang menjelaskan terkait nutrisinya apa yang harus dimasukkan. Nggih, ngoten nggih. Monggo Mbak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan saya Titin, petugas gizi yang di ruang pulmo ini ya. Jadi gini Pak, Bu Suparmi ini kan makannya cair ya. Jadi dari sini kita berikan 6 kali pemberian ya. Jadi tiap 3 jam sekali minum sekitar 200 cc seperti yang tadi telah dimasukkan ya. Dan nanti ketika pulang pun manakala masih belum bisa maksimal untuk makan padat, masih lanjut untuk makanan cair, susunya nanti diresepkan oleh dokter ya. Untuk volumenya tetap seperti yang dapat dari rumah sakit dilanjutkan ya. Jadi sekitar 200
cc. Seperti itu ya. Untuk takaran bikinnya nanti sesuai yang biasanya ada itu sendok takarnya, atau mungkin kalau kesulitan sekitar 2,5 sendok sekali bikin ya, airnya sekitar 200 cc ya. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan ya. Ya. Pak sampun cekap mengaten terkait edukasi memasukkan sonde. Semoga Bapak dan keluarga nanti khususnya untuk Ibu ditambah kesembuhan, diparingi sehat dan jenengan diparingi sehat. Amin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Matur sembah nuwun.